Halo semua, sekarang kita sudah masuk ke segmen 4 yaitu instrumentasi pengukuran. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda ada alat apa sajakah di sini yang terkait dengan pengukuran sistem aliran fluida. Oke, terkait dengan instrumentasi pengukuran yang ada pada sistem percobaan aliran fluida ini, di sini ada dua ya, ada tiga bahkan. Jadi yang pertama itu kita menggunakan manometer ini untuk mengukur perbedaan head antara posisi satu sebelum dan juga sesudah fluida mengalir pada suatu benda yang akan kita ukur ya. Nah, kemudian di sini pada manometer ini manometernya cukup tinggi ya, 180 cm tadi sebelumnya sudah saya sebutkan. Nah, jadi yaitu kalau misalnya pompanya kita ganti misalnya dengan pompa rumah gitu ya yang headnya 10 meter, ini nggak bisa dipakai karena headnya terlalu tinggi, jadi nanti airnya keluar dari sana ya. Nah, jadi ini maksimalnya adalah 180 cm dan kemudian dari selain manometer ini di sini ada ini ya, venturimeter. Nah, jadi venturimeter ini fungsinya untuk mengukur perbedaan ini ya fungsinya sih untuk mengukur kecepatan aliran fluida yang mengalir pada sistem ini, tetapi caranya itu caranya dengan mengukur tekanan statik pada diameter besar dan juga diameter yang kecil. Kemudian dengan persamaan Bernoulli diturunkan untuk ini ya, persamaan venturimeter, kita bisa mengetahui berapa debit alirannya yang mengalir pada sini. Dan juga di sini ada alat ukur yang kedua adalah orifice meter. Caranya sama, tetapi kalau misal orifice meter ini biasanya tidak bisa pakai persamaan Bernoulli ya, jadi dia harus dikalibrasi dulu. Jadi yang akan kita gunakan pada praktikum ini venturimeternya saja ya. Nah, kemudian karena manometernya ini memiliki dua pasang ya, jadi ini ada dua selang sini. Ini untuk mengukur hanya untuk venturimeter saja, dan juga di sini ada satu pasang selang lagi untuk mengukur kalau misalnya posisinya seperti ini, artinya dia mengukur perbedaan tekanan statik antara sebelum dan juga sesudah dari valve ini. Artinya di sini yang akan kita dapatkan adalah delta H atau delta P-nya terkait dengan si valve-nya ini. Jadi kalau misalnya kita menghitung head loss, jadi nanti dia akan muncul hasil perhitungannya adalah head loss dari si valve ini. Kalau misalnya mau diganti, jadi gini ya, ini ditutup dulu. Nah, kalau misalnya kita ingin menguji segmen pipa nomor 3 ini ya. Jadi kalau misalnya segmen dari setiap pipa itu tuh ada segmen 1 ini ya, kemudian segmen 2-nya, dan juga segmen totalnya dari sini sampai sana. Nah, kalau misalnya kita mau bagian sini saja ya, artinya kita pindahkan ini ke sini, kemudian dibuka, dan juga kita pindahkan ini, kita masukkan, dan juga dibuka, seperti itu ya. Jadi ini artinya yang akan muncul bacaan di manometer ini adalah delta H bagian segmen pipa ini yang pendek. Oke, jadi untuk mengubah-ubah bacaan pada manometer ya, artinya mau tidak mau kita harus mengubah ininya ya, posisi selangnya ini. Nah, makanya kalau misalnya kamu lihat modulnya, jadi di modul ini ada banyak ya yang diuji. Jadi bahkan satu pipa saja ada 3 segmen, jadi segmen 1, segmen 2, dan segmen 3 total. Nah, itu untuk satu pipa artinya kamu harus mindahin 3 kali, kemudian dikalikan dengan 3 pipa atau 4 pipa, dan juga dikalikan lagi 3 kali dari masing-masing dari si aksesoris ini. Oke, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara untuk membaca skala pada manometer ini ya. Jadi seperti ini, kita nyalakan dulu instalasi ini. Nah, kemudian kita lihat aliran fluidanya. Jadi saya mau aliran fluida yang masuk ke dalam sistem itu maksimal, jadi ini saya tutup ya. Jadi yang bagian sini tidak ada lagi yang keluar. Kemudian kita harus menunggu sampai tingkat keadaan steady ya. Nah, sekarang ini posisinya katup dari tapping ini belum saya buka. Jadi kalau misalnya kita lihat water levelnya itu, jadi gini ya, ini adalah selangnya, dia masuk ke yang sebelah kanan ini ya. Jadi artinya dia yang bagian ini dan bagian kanan ini. Nah, ini belum saya buka, jadi dia kondisi perbedaan tekanan headnya itu seperti ini. Karena ini saya mau menunggu sampai steady state dulu ya. Ini emang agak lama, jadi kira-kira ya 2 menit lah. Tapi ini karena ini demonstrasi saja, bukan untuk mengukur, jadi ini saya buka saja ya. Ini sambil saya buka sambil saya arahkan posisi kameranya seperti ini. Nah, ini saya buka yang sesudahnya.
nanti dia akan berubah. Nah, berarti yang kiri itu adalah pada diameter kecil, kemudian yang sebelah kanan itu pada diameter besar ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa perbedaan tekanan statiknya itu kita membaca pada bagian ini ya. Ini bagian yang bawah, kemudian ini yang bagian tingginya. Nah, ini karena masih belum steady, jadi dia akan naik terus nih sampai dia tingkat keadaannya benar-benar steady state ya. Nah, kalau misalnya dia sudah diam, artinya kita perlu untuk mengukur berapakah perbedaan dari sisi bawah ini sampai ke atas. Nah, di sini skalanya menggunakan inci ya. Jadi kalau misalnya di sini dia di bagian ini, kemudian ini dari 8 sampai 15,5 ya. Artinya itu perbedaannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7,5 inci ya. Jadi yang akan dicantumkan pada tabel pengukuran itu adalah ini. Jadi kira-kira seperti itu cara untuk mengukur tekanan statik atau perbedaan head loss-nya ya. Perbedaan head antara posisi 1 dan posisi 2. Oke, cukup sekian materi dari segmen 4. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.